sepotong semangka yang manis, jarang kita bertanya seberapa banyak keputusan di baliknya. Selamat datang di kehidupan petani semangka. Semua itu dimulai dari keputusan kecil tapi dampaknya besar. Pilih bibit yang murah atau yang kualitasnya terjamin. Karena beda sedikit di awal, hasilnya bisa beda jauh di akhir. Ini bukan sekedar mengenal, tetapi berarti. Ibaratnya, saya milih jurusan, salah pilih. Misalnya, panjang. Petani bukan sekedar menanam, mereka sedang menanam resiko sekaligus harapan keuntungan. Setiap lubang tanah itu punya harapan panen di dalamnya. Tanaman ini tidak bisa dijadikan proses air, pupuk, tenaga, semuanya harus pas. Jika dipupuk terus-menerus, hasilnya naik, tapi biaya juga ikut naik. Di sini petani mulai bernegosiasi. Berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk hasil yang lebih baik? Kalau terlalu hemat, hasilnya bakal dikit. Kalau terlalu royal, belum tentu balik modal. Inilah inti produktivitas, bukan hanya yang sekedar menghasilkan lebih banyak, tetapi yang menghasilkan lebih efisien. Untuk memahami keuntungan petani, kita harus melihat satu hal penting, harga pokok produksi atau HPP. Mulai dari benih, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya perawatan, semua dijumlahkan. Misalnya, total biaya produksi satu lahan mencapai 5 juta rupiah dengan hasil panen 1 kg, maka HPP per kilogram sekitar 5.000 rupiah. Angka inilah yang menjadi batas bawah harga jual agar petani tidak merugi. Ini hasil dari semua keputusan tadi. Tapi hasilnya belum tentu pasti. Di sini peran cuaca, hama, bahkan keberuntungan ikut bermain. Kadang udah kerja maksimal, hasilnya tetap di luar ekspektasi. Hasil banyak belum tentu untung. Gimana harga di pasar? Betul, kadang panen banyak justru bikin harga jatuh. Itu adalah resiko petani. Belum lagi kalau cuacanya buruk dan hama terus datang, hasilnya bakalan turun drastis. Jadi bukan cuma nanam, tapi juga siap sama kemungkinan terburuk. Inilah manajemen resiko dalam pertanian, menghadapi resiko dan pengalaman. Pertanian adalah ilmu dan ketidakpastian. Dan disinilah risiko ekonomi benar-benar terasa. Semangka segar, manis, 10.000 per kilo. 10.000? Di tempat lain lebih murah, kenapa harus beli di sini? Karena kan ada kualitas, ada harga. Tapi beda lagi kalau udah masuk pasar, harganya udah ditentuin sama pasar. Di titik ini, petani kehilangan sebagian kendalinya. Harga bukan ditentukan oleh biaya, tetapi oleh permintaan dan penawaran. Semakin banyak barang di pasar, harga semakin turun. Kalau semakin langka, harga semakin melonjak. Perjalanan semangka ini cukup panjang, mulai dari petani, lalu ke pengepul, lalu ke pasar. Jadi harga yang saya bayar bukan cuma untuk petani. Betul, ada yang biaya transportasi, produksi, dan juga margin keuntungan. Makanya harga di konsumen sering beda jauh dengan harga yang kami terima. Inilah proses distribusi, proses yang menghubungkan produksi di desa ke konsumsi dari kota. Kerja kelas berbulan-bulan, kadang ditentukan hitungan menit di pasar.
Dari perhitungan tersebut, kita bisa menilai kelayakan usaha tani. Jika total penerimaan petani 10 juta rupiah dan biaya 5 juta rupiah, maka rasio sama dengan 2. Artinya, usaha ini layak karena setiap 1 rupiah bisa menghasilkan 2 rupiah pendapatan. Selain itu, ada titik impas atau break-even point, yaitu kondisi di mana petani tidak untung dan tidak rugi. Selama harga jual di atas HPP, petani masih memiliki peluang keuntungan. Dari benih hingga pasar, petani bukan hanya pekerja, tetapi mereka juga pengambil resiko ekonomi. Mereka menanam dengan perhitungan, Mengelola biaya dan risiko. Dan tetap bertahan meskipun hasilnya belum tentu pasti. Dan inilah hasil nyata dari ekonomi pertanian. Dukung petani lokal karena dari mereka kehidupan dimulai. Behind the scenes. Dukung petani lokal karena dari mereka kehidupan dimulai. Apaan tuh? Belum lagi kalau cuacanya